Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, perkenalkan nama saya Rahmatullah Ramdhani dan saya di sini bersama teman-teman telah menyelesaikan penelitian tentang tinjauan hukum fikih terhadap tradisi Sebambangan masyarakat Lampung. Saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan apa yang telah kami tulis, yaitu tentang tinjauan hukum fikih terhadap tradisi Sebambangan masyarakat Lampung. Di sini saya bersama Kazimi Abdullah, Hilmi Marwa Abdullah, Adi Akid 5 dan Abdul Rahman Ramadan. Kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini saya membahas tentang bahwa Lampung itu adalah daerah yang masih memiliki adat yang kuat. Dari masyarakatnya sendiri pun masih menjalankan adat-adat yang ada di Lampung. Walaupun Lampung telah menjadi daerah transmigran, namun masyarakat Lampung masih ada yang melestarikan adat dan budaya tersebut masih melekat. Salah satunya tradisi adat Sebambangan atau yang biasa disebut dengan kawin lari yang melekat pada masyarakat Lampung sebelum melangsungkan pernikahan. Berdasarkan adat istiadat suku Lampung, salah satu adat istiadat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung ialah Sebambangan atau larian, yang prosesnya itu di mana pihak laki-laki membawa gadis atau perempuan yang sudah suka sama suka dan ada perjanjian antara mereka berdua. Dan adat ini sudah ada sejak zaman dahulu atau sejak zaman nenek moyangnya orang Lampung. Dan Sebambangan merupakan salah satu adat yang digunakan dalam pernikahan karena ada hal yang pihak perempuan itu tidak setuju, tidak direstui terhadap pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki itu ingin menikahi perempuan, akan tapi orang tua perempuan tidak mensetujuinya atau belum merestui. Dan juga karena faktor ekonomi. Kemudian kita masuk kepada pendahuluannya sudah. Kemudian tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui prosesi Sebambangan. Jadi bagaimana prosesi Sebambangan itu terjadi. Kemudian tinjauan tradisi Sebambangan menurut sisi pandang Islam atau tinjauan hukum fikih terhadap tradisi Sebambangan. Kemudian hasil dan pembahasan, kita masuk ke prosesi tradisi Sebambangan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum itu, pada awalnya pihak gadis akan mengutarakan niatnya kepada pihak laki-laki. Jadi bujangnya itu mengutarakan, gadisnya itu mengutarakan niatnya. Dia akan menanyakan, apakah kamu ingin melalui lamaran atau Sebambangan. Biasanya proses ini akan melalui syarat yang nilai lebih mudah dibandingkan jika harus melakukan lamaran. Karena pernikahan sesuai adat itu banyak macamnya, sehingga pasangan akhirnya lebih memilih melangsungkan pernikahan Sebambangan. Meskipun demikian, Sebambangan juga memiliki proses dan syarat yang harus dilakukan melalui dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Dan di tahap persiapan, sebelum melakukan Sebambangan sebelum Sebambangan ada proses yang harus dilalui oleh mereka berdua, yaitu adanya kesepakatan. Jadi mereka harus sepakat terlebih dahulu ingin melakukan Sebambangan. Jika keluarga perempuan tidak menginginkan adanya pernikahan dan mengetahui rencana Sebambangan, maka proses Sebambangan tidak akan bisa dilaksanakan. Setelah adanya kesepakatan antara mereka berdua untuk melakukan Sebambangan, maka keduanya perlu bernegosiasi menentukan waktu kapan untuk melakukan Sebambangan. Selain waktu, proses Sebambangan juga disepakati di mana pihak gadis akan berangkat, yang pada intinya mereka akan melakukan Sebambangan tanpa sepengetahuan orang tua dan tidak akan pulang. Selama proses Sebambangan, gadis akan tinggal di rumah
pihak laki-laki atau rumah saudara-saudara dari pihak laki-laki yang masih memiliki hubungan darah. Setelah kesepakatan waktu dilaksanakan semambangan, keduanya perlu menyepakati juga tentang besaran uang yang akan ditinggalkan atau biasa disebut tengepi. Gadis yang melakukan semambangan akan meninggalkan surat dan uang yang itu merupakan uang adat ditinggalkan di tempat ditemui keluarga, seperti di bawah tempat tidur. Surat tersebut ditulis oleh Muli sendiri sebagai bentuk pemberitahuan dan permohonan maaf pada orang tuanya dan keluarganya karena melakukan semambangan, dengan mengenai disebutkan pula mengenai tersebut dan anaknya siapa. Adapun besaran uang yang ditinggalkan berbeda-beda, jadi tidak ada ketentuannya. Sebagai marga ada yang menentukan besaran uangnya atau bisa juga sesuai dengan kemampuan dari laki-laki. Besaran yang ditetapkan dari ke-12 dan 24 karena ditetapkan di kitab adat. Kemudian tahap pelaksanaan. Setelah menyelesaikan waktu, Muli akan ditemani oleh pihak wanita dari pihak laki-laki. Ini bertujuan agar tidak dicurigai dan diyakini bahwa perjalanan adalah proses semambangan. Jadi ada pendampingnya. Sampainya di kediaman keluarga laki-laki, maka akan disambut oleh pihak laki-laki. Kemudian di tahap penyelesaian, proses selanjutnya adalah pengunduran senjata atau ngantak salah, yaitu proses penyambutan kedatangan keluarga perempuan di kediaman keluarga laki-laki. Keluarga laki-laki akan mengirim utusan dengan membawa senjata adat, yaitu keris, kepada keluarga Muli atau kepada kepala adat dari pihak perempuan, sekaligus menyampaikan bahwa anak gadis mereka saat ini berada di rumah mereka, dan permintaan maaf dari keluarga laki-laki tersebut diberikan kepada keluarga Muli dan akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah pihak keluarga perempuan menerima keris adat dan menerima permohonan maaf dari pihak laki-laki, maka pihak laki-laki akan mendatangi pihak perempuan untuk melakukan perundingan dan musyawarah agar tercapai atau agar menuju ke arah pernikahan. Proses musyawarah dan perundingan ini biasa disebut dengan bepadu atau bebalah. Kemudian dari tinjauan hukum fikih sendiri, yaitu pernikahan harus dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariat. Dalam tradisi semambangan, melarikan gadis tanpa restu wali yang dalam konteks fikih bisa menimbulkan masalah. Artinya di sini bisa menimbulkan konflik. Proses ini harus dimusyawarahkan lagi untuk mengedepankan keharmonisan. Jika akad nikah sudah sesuai syariat, seperti adanya wali, 2 saksi, ijab kabul, dan mahar, maka sah menurut Islam. Akan tapi di sini perlu diperhatikan karena ada yang tidak sesuai atau menyelisihi hukum fikih, seperti kurangnya menjaga pandangan. Nanti kan dia dibawa pergi oleh laki-lakinya, kemudian bisa juga untuk menghindari fitnah, untuk tidak dilakukannya semambangan. Maka Islam datang cukup mudah untuk melaksanakan pernikahan ini. Tidak terjaganya pandangan, terus tidak terhindar dari fitnah, maka ini merupakan hal yang harus dihindari ketika semambangan. Maka bisa diambil dengan menikah secara syariat Islam, karena nikah itu mudah menurut Islam. Kemudian niat yang jelas, ya jelas untuk serius untuk menikah. Kemudian untuk kesimpulan, semambangan sebagai tradisi memiliki aspek positif dalam mempercepat proses pernikahan dan menghindari kompleksitas adat yang panjang. Namun dari sudut pandang hukum fikih, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara serius, ya, terutama mengenai persetujuan wali untuk menjaga keselarasan antara adat dan syariat. Penting agar proses semambangan diikuti dengan musyawarah yang baik dengan wali dan keluarga, serta memastikan semua syarat pernikahan dalam Islam terpenuhi.
Kalau syarat-syarat sudah terpenuhi, penghalang-penghalang yang menghalangi pernikahan sudah tidak ada, maka sah pernikahan. Akan tapi ada yang perlu diperhatikan, seperti fitnah, terhindar dari fitnah, dan untuk menjaga pandangan karena membawa perempuan yang bukan mahramnya. Hal ini untuk memastikan pernikahan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sah secara hukum Islam. Mungkin sekian dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dari penelitian kami ini dan perlu untuk dikomentari agar membangun penelitian yang sehat dan menjadikan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.